warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Dipa. Saya dari kelas SD 19D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama adalah matematika sebagai ilmu deduktif. Sebelum jauh membahas, alangkah baiknya mengerti apa itu deduktif. Deduktif diartikan bersifat deduksi, di mana arti deduksi itu sendiri adalah penyimpulan dari yang umum ke yang khusus. Maka matematika sebagai ilmu deduktif berarti bahwa matematika adalah sebuah cabang ilmu yang dalam menentukan suatu teoremanya yang bersifat umum atau general menggunakan cara atau metode yang khusus. Dan ini adalah contoh matematika sebagai ilmu deduktif. Materi yang kedua adalah tentang faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah seseorang. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah seseorang. Yang pertama adalah faktor situasional, yaitu pada stimulus yang menimbulkan masalah seperti sulit atau mudah, masalah baru atau lama. Dan yang kedua adalah faktor biologis. Keadaan seseorang dapat mempengaruhi proses psikologi, seperti cara berpikir, berempati pada orang lain, dan sebagainya. Dan ketiga adalah faktor sosiopsikologis. Nah, faktor ini meliputi motivasi, kepercayaan, kebiasaan, dan emosi. Untuk materi yang ketiga adalah contoh soal strategi pemecahan masalah. Oke, dimulai dengan contoh yang pertama. Vibo mengalihkan suatu bilangan dengan 5, hasilnya ia tambahkan dengan 10. Lalu hasilnya ia bagi dengan 9. Bilangan akhir yang ia dapat adalah 5. Berapa bilangan Vibo mula-mula? Penyelesaiannya. Kita mulai dengan 5. Kalikan 5 dengan 9 menjadi 45, kemudian kurangkan 45 dengan 10 menjadi 35. Terakhir bagi 35 dengan 5, hasilnya 7. Jadi bilangan mula-mulanya adalah 7. Nah, untuk contoh yang kedua, Ani, Budi, dan Susi bermain suatu permainan. Pemain yang kalah pada setiap rondenya harus memberikan uang sebanyak uang lawan pada saat itu kepada masing-masing pemain tersebut. Pada ronde pertama, Ani kalah dan memberi Budi dan Susi uang sejumlah yang ia punya. Pada ronde kedua, Budi kalah dan memberi Ani dan Susi uang sejumlah yang ia punya. Susi kalah pada ronde ketiga dan memberi Ani dan Budi uang yang sejumlah ia punya. Mereka memutuskan untuk berhenti bermain pada saat itu dan menemukan bahwa uang mereka masing-masing adalah 24. Nah, untuk penyelesaiannya. Materi yang keempat adalah alasan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari pemecahan masalah matematis menurut Polya. Menyelesaikan masalah menurut Polya sangat teliti dan rinci sehingga tidak hanya dipakai untuk pemecahan masalah matematis saja, tetapi bisa untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana. Yang ketiga, pelaksanaan rencana. Dan yang keempat, memeriksa kembali. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.